Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin merayakan kegembiraan atas hari kemenangan setelah beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Idul Fitri, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah salah satu hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adalah hari raya kaum muslimin. Hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman untuk bergembira, bersukacita, untuk merayakan hari tersebut. Dan Idul Fitri adalah hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan kemenangan setelah beribadah di bulan Ramadan. Dan ini sebagai ganti dari hari raya yang ada sebelum Islam tiba. Sebelum Islam datang, orang-orang memiliki hari raya mereka sendiri-sendiri. Di Madinah ada hari-hari di mana mereka, orang-orang yang sebelum Islam datang, memeriahkan dan bergembira, berkumpul di hari-hari tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari di mana kalian disyariatkan untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersukacita, dan untuk merayakan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya setelah dua ibadah yang mulia. Hari raya Idul Fitri disyariatkan setelah melakukan ibadah 1 bulan penuh, yaitu ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan selama 1 bulan Ramadan. Sementara Idul Adha disyariatkan setelah melaksanakan ibadah haji. Para jemaah haji di Masyair al-Hajj, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, hampir selesai di tanggal 10 dari proses pelaksanaan ibadah haji, dan bahkan setelah wukuf di Padang Arafah 1 hari sebelumnya, di tanggal 10 esok harinya mereka merayakan Idul Adha. Dan begitu juga kaum muslimin di manapun atau di penjuru dunia. Dan disyariatkannya hari raya atau 2 hari raya ini berdasarkan 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini ayat yang dimaksud dengan salat di dalam ayat ini adalah salat Idul Adha, yang nanti setelahnya adalah menyembelih. Disyariatkan berkurban setelah pelaksanaan salat Idul Adha yang disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian untuk Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka,
wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang-orang yang menunaikan zakat menurut sebagian ulama tafsir. Makanya ibadah zakat sebelum salat Id. Kemudian menyebut nama Rabbnya lalu dia salat, itu yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Fitri. Ma'asyiral mukminin yang sedang berhari raya di hari yang mulia ini, Idul Fitri adalah hari raya yang disyariatkan oleh Islam. Tentunya ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Maka pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan untayan-untayan nasihat kepada semua kaum muslimin untuk merayakan hari yang berbahagia ini, hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Yang pertama adalah ibadah yang mendahului hari raya ini, yaitu menunaikan zakat. Jangan lupa, ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk melaksanakan atau menunaikan zakat. Karena memang di hari ini zakat yang ditunaikan sebelum salat adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zakat yang ditunaikan, zakat fitri yang ditunaikan setelah salat, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Maka bila mana belum ada yang belum menunaikan, maka tentu zakat yang ditunaikannya itu adalah zakat atau sedekah biasa. Kemudian di hari raya ini kaum muslimin disunnahkan untuk membersihkan diri, mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik di antara pakaian yang dimiliki, kemudian memakai wangi-wangian. Ini merupakan tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ma'asyiral mukminin, dari adab-adab berhari raya, yaitu untuk Idul Fitri, maka disunnahkan untuk memakan beberapa butir kurma sebelum melaksanakan salat Id. Ini merupakan tuntunan yang diarahkan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu, di antara adab-adab berhari raya, maka melaksanakan salat Id yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama, setelah takbiratul ihram, maka disunnahkan untuk menambahkan takbir tambahan. Total jumlahnya takbiratul ihram ditambah dengan takbir tambahan adalah 7 kali takbir. Ini untuk rakaat yang pertama. Setelahnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian disunnahkan untuk membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian sisanya sama dengan salat sunat yang lain. Pada rakaat yang kedua, untuk naik dari sujud yang terakhir, sujud yang kedua di rakaat pertama, naik berdiri. Setelah takbir perpindahan untuk berdiri tersebut, ditambah 5 kali takbir lagi, takbir tambahan. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, sampai terakhir. Ini disunnahkan bagi imam yang memimpin kaum muslimin melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW, dan bahkan berkumpulnya banyak kaum muslimin merayakannya atau melakukannya. Ini merupakan tuntunan agama. Makanya dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW memerintahkan semua wanita-wanita dibawa keluar dari rumah untuk memeriahkan, berkumpul bersama kaum muslimin melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha, salat hari raya. Dan bagi mereka yang sedang haid, dianjurkan untuk menjauhi tempat salat, setelah itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib di dalam khutbah Idul Fitrinya. Ini tuntunan di antara tuntunan atau adab di hari raya. Kemudian setelahnya kaum muslimin disunnahkan untuk saling bertukar ucapan selamat, memohon doa untuk semua agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kalian semua, wahai kaum muslimin,
amalan-amalan yang saleh yang telah dikerjakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan juga dianjurkan untuk mengucapkan selamat untuk hari raya dengan ucapan Idun Mubarak. Semoga Id ini Id yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di antara untayan nasihat yang kita ingin sampaikan adalah perhatikan wahai kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sampai di hari kemenangan, di hari yang mulia, di hari kegembiraan ini kita masih terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka kita harus mencari tahu dan mengerti tentang apa saja yang dituntun oleh agama dalam melaksanakan atau merayakan hari Idul Fitri. Jangan sampai di antara kita melakukan pelanggaran, berbuat dosa dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Meminum minuman keras misalnya karena bergembira di malam Idul Fitri, atau membuat dosa-dosa yang lain, riba, namimah, atau mubazir dalam makanan, atau yang lain-lainnya, pergi ke tempat-tempat hiburan untuk mengungkapkan kegembiraan dengan berhari raya, dan hal-hal yang lain, ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang wajib kita jauhi dan kita hindari, karena Idul Fitri adalah hari gembira, hari bahagia, hari bersukacita, dan hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Jangan lupa untuk tetap istiqamah setelah Idul Fitri, karena di antara tanda diterimanya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan adalah kelanjutan kita dalam berbuat kebaikan, kelanjutan kita dalam melakukan amal saleh di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Jadi tetap istiqamah, tetap belajar agama, tetap terapkan agama, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jauhi dosa, dan terus berupaya untuk semakin dekat kepada tuntunan agama, bergabung dengan orang-orang yang berusaha untuk memahami, untuk mengerti, menuntut ilmu agama dan menerapkan dalam kehidupan. Karena memang kehidupan kita atau umur kita di dunia ini terbatas, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang abadi. Semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa pasti mati. Dan belum tentu setelah kita selesai dari Ramadan tahun ini dan sekarang kita sudah merayakan Idul Fitri, tidak ada jaminan untuk kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dan merayakan hari kemenangan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Maka mari ma'asyiral mu'minin, dari Masjid Raudatul Jannah, saya menghimbau kita semua untuk istiqamah, untuk terus berada di atas ibadah dan ketaatan, untuk terus bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh, berjalan dengan sisa-sisa kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa puasa disyariatkan oleh Allah untuk manusia semuanya untuk mencapai tingkat ketakwaan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk umat-umat sebelummu agar kamu bertakwa. Ketakwaan tidak akan mungkin dibatasi oleh bulan Ramadan. Ketakwaan itu adalah perintah untuk kita sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan mengislamkan jiwa, mengislamkan kalbu, mengislamkan diri untuk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan, puasa kita, qiyam Ramadan kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah dan diberi kita oleh Allah predikat ketakwaan, dan diberi kemuliaan Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap belajar agama, tetap berada di atas takwa, tetap bersama orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita diseret oleh syaitan
dengan bala tentaranya untuk kembali ke jalan kesesatan dan dosa serta maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan saya ucapkan Idukum mubarakun, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, dan saya memohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.